setia, Ibu bisa panggil saya dengan nama Airin ya. Ya. Nah, saya mahasiswa dari Politeknik Karya Husada. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Reni. Oh, baik. Kalau gitu Ibu, saya manggilnya Ibu Reni aja ya. Ya. Ibu, tujuan saya bertemu dengan Ibu, saya akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu bisa dimulai ya. Ya. Saya mempunyai brosur, Bu. Ini bisa Ibu baca ya. Ya. Nah, sambil saya jelaskan. Sebelumnya Ibu tahu nggak hipertensi itu apa? Darah tinggi kan? Nah, iya benar sekali. Hipertensi itu sama dengan darah tinggi. Di sini ada gejalanya seperti sakit kepala, pusing. Pasti Ibu pernah mengalami nggak sakit kepala, Ya, pusing? pusing. Kemudian yang kedua ada gejalanya itu jantung Ibu berdebar-debar, kayak cepet gitu jantungnya berdebar-debar. Kemudian ada gelisah. Nah, gelisah di sini maksudnya Ibu nggak bisa tidur, kayak nggak rileks, kayak Ibu tuh nggak bisa istirahat gitu, Bu. Ya. Nah, itu bisa juga hipertensi ya, Bu. Kemudian gejalanya ada juga penglihatan kabur. Misalkan Ibu lihat sepatu, jadi kayak bukan lihat sepatu, gitu. Kemudian Ibu mudah lelah. Misalkan Ibu lagi nyapu sedikit, terus Ibu kemudian lelah, padahal nyapunya cuma sedikit doang. Nah, itu bisa masuk di gejala hipertensi ya, Bu. Nah, kemudian kalau Ibu mengalami gejala tersebut, Ibu bisa mengendalikannya dengan patuh. Patuh. Nah, P-nya ada periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Maksud di sini misalkan Ibu mempunyai gejala sakit kepala yang tadi ya semuanya, Ibu langsung periksa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, jangan didiemin di rumah ya, Bu. Ya. Ibu harus segera periksa. Kemudian Ibu harus mengikuti anjuran dokter. Misalkan kata dokter penyebab hipertensi Ibu misalkan kebanyakan makan ikan asin. Nah, Ibu harus mengikuti anjuran dokter, tidak boleh memakan secara berlebihan ya, Bu. Yang kedua A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Misalkan Ibu udah ke dokter nih, terus dapat obat dari si dokternya. Nah, Ibu minumnya harus tepat dan teratur. Maksudnya jika dokter menginstruksikan misalkan Ibu minum obatnya 3 kali sehari, nah Ibu harus teratur. Misalkan yang pertamanya pagi, yang kedua siang, kemudian yang ketiganya malam. Nah, harus secara teratur ya, Bu. Jangan malas minum obat atau minum obat mulu nggak sembuh-sembuh gitu ya, Bu ya. Kalau nggak teratur gimana itu? Ya, kalau nggak teratur nanti Ibu hipertensinya nggak sembuh, malah nambah parah atau apa gitu ya, Bu. Kemudian P, tetap diet dengan gizi seimbang. Nah, Ibu di sini harus makan dengan gizi yang seimbang. Misalkan ada karbohidratnya. Tahu gak karbohidrat apa makanannya? Nasi misalkan. Nasinya itu harus ada lauknya juga. Misalkan proteinnya bisa telur. Nah, kemudian harus ada sayur-sayurannya juga dan buah-buahannya juga ya, Bu. Ya. Dan kata-kata tadi, hindari makanan yang mengandung garam yang banyak ya, Bu, karena dapat menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, Ibu di sini bisa olahraga nih di depan rumah atau jalan aja, jalan santai gitu ya, Bu. Ya. Nggak usah setiap hari juga, Bu, bisa hari Sabtu dan Minggu saja. Nah, kemudian ada H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Di sini Ibu tahu nggak kenapa asap rokok bisa menyebabkan hipertensi? Nggak tahu. Nah, karena si asap rokok ini bisa menyebabkan jantung kita berdebar. Nggak enak kalau jadi cepet gitu ya jantungnya. Terus kalau dia cepet, pasti si pembuluh darahnya juga cepet. Kemudian jadi ada penyempitan pembuluh darahnya. Jadi bisa menyebabkan hipertensi ya, Bu. Kalau bisa nih bapaknya ngerokok di rumah, bisa jauh-jauh dari ngerokoknya bisa di luar gitu ya, Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Mungkin Ibu materi yang dapat saya jelaskan cukup.
Apakah ada pertanyaan, Bu? Ada. Kalau misalkan saya sakit kepala, pusing, kayak gejala hipertensi gitu, saya berarti harus langsung pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas ya? Nah, iya Bu, benar sekali. Jangan didiemin di rumah ya Bu ya, harus segera periksa. Karena takutnya nanti kalau misalkan Ibu keseringan sakit kepala nih, didiemin di rumah, nanti ada komplikasi penyakit lainnya. Jadinya bukan hipertensi, ada gejala yang lebih parah kan Bu. Jadi harus diperiksa ke rumah sakit atau puskesmas ya Bu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau begitu, boleh saya nanya ke Ibu? Boleh. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya gejala hipertensi sama mengendalikannya ya Bu. Iya. Boleh ininya saya ambil ya. Iya, boleh. Nih, tadi kan saya sudah menjelaskan gejala ya. Terus kemudian gejala hipertensi apa yang tadi saya jelaskan? Saya sakit kepala, pusing, Iya. jantung berdebar-debar, sama gelisah. Dah, ya udah baik sekali ya Bu. Ibu berarti Iya. sudah paham ya. Berarti Iya, kalau ada sudah. tanda-tanda yang sudah Ibu sebutkan, Ibu langsung periksa ya, Iya. dokter. Kemudian untuk mengendalikannya apa aja tuh? Yang tadi disingkatannya apa? Satu, Nah, ya P-nya apa? kalau misalkan kita ada gejala hipertensi, kita harus ke dokter. Periksa dokter. Terus A-nya apa? Kedua, acan tuh. Enggak. Kemudian apa lagi Bu? Ada A, Apa tuh? Atasi. penyakit dengan Ah, pengobatan. kemudian ada T. Itu pokoknya apa? Gizi seimbang, kayak buah dan sayur. Terus ada olahraga. Iya, olahraga. Kemudian yang terakhir ada Hindari asap rokok. Ibu udah paham ya, udah Ya. bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan. Baik, kalau begitu Ibu terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat yang saya jelaskan ya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Ya. Mari.